Assalamualaikum sahabat tadi. Pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Kota Mataram. Saat ini kita masih berada di daerah Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram itu sendiri jaraknya dari Lombok Tengah kurang lebih kita akan menghabiskan waktu 30 sampai 45 menit. Dengan tujuan kita akan coba nanti perkenalkan atau menceritakan beberapa ikon-ikon yang mungkin sebagai referensi atau sebagai pengetahuan sahabat-sahabat semua tentang khasnya daerah ini yang saat ini pariwisatanya masih lesu diakibatkan karena pengaruh COVID, dan saya kira memang dimanapun itu pariwisata sangat terpuruk sekali dengan kondisi ini. Tetapi ada baiknya saya sampaikan tentang hal itu agar suatu saat menjadi alternatif untuk tujuan berlibur atau berwisata setelah COVID ini selesai. Ini sebentar lagi kita akan sampai di Bandara Internasional Lombok atau kita sebut dengan LIA, Lombok International Airport. Di mana airport ini adalah gerbang utama Pulau Lombok, NTB khususnya, dan Indonesia bagian timur umumnya, sebagai gerbang di mana para wisatawan baik itu dari dalam maupun mancanegara untuk bisa masuk di kawasan ini setelah mereka barangkali pulau sebelahnya yaitu Pulau Bali juga memiliki bandara yang sama. Tetapi untuk Lombok International Airport ini merupakan gerbang yang bagi pendatang pariwisata untuk menuju NTB dan Indonesia Timur. Saat ini kawan-kawan di belakang nih, ya. Halo kawan-kawan. Halo. Halo. Tuh ada andong atau kita sebut dengan dokar. Ini dokar nih namanya. Ada kayak delman begitu, ditarik sama kuda, tetapi ada perbedaan jika dibandingkan dengan andong yang ada di Jawa atau di tempat yang lain. Ada ciri khasnya sendiri. Oke, sebentar lagi kita akan sampai bandara. Mudahan bisa kita shot agar bisa masuk, bisa dilihat oleh para sahabat semuanya. Ini kawasan Bandara Internasional. Di sebelah sana, tapi sayang tidak terlihat karena sedikit berawan, di mana Bandara Internasional Lombok ini itu dilatar belakangi oleh menjulangnya Gunung Rinjani. Tidak kelihatan ya, sebentar kita isi bensin dulu nih ya, mobilnya kehausan sahabat-sahabat semuanya. Kita kasih ini minum dulu. Ternyata mobilnya nggak puasa kayak kita nih, kita masih puasa, antara mobilnya nggak puasa nih. Nggak apa-apa ya, tinggal perjalanan lancar coy ya. Inilah bypass dari bandara ke Lombok Barat dan Kota Mataram, sahabat semuanya. Suasana sangat lengang sekali. Biasanya jalan ini selalu dipadati oleh para
atau dipadati oleh mobil-mobil, karena ini adalah jalan utama untuk menuju bandara dari kota-kota di Lombok ini. Tapi karena suasana Covid, akses bandara ditutup. Dan nanti juga ini ketika kita masuk di Kodia, di kota Madia, itu apakah, karena saya ada informasi bahwa di kota saat ini ada PSBB, maka sebetulnya kita juga berangkat bersama beberapa orang teman ini juga agak takut juga kalau nanti ternyata kita tidak bisa masuk di kota Mataram, karena ada dua sahabat kita di belakang nih nakal-nakal nih orangnya bandel nih, sudah tahu Covid gini gak pakai masker lagi. Nah, ini biasanya nanti gak dikasih masuk di kota Mataram nih, harus dia tinggal berdua di sini, di karantina dulu barangkali. Kita tinggalkan saja, biarin aja, karena nggak mau mengikuti aturan pemerintah. Ini para turis yang tidak bisa pulang nih. Suasana panorama di Lombok. Ini masih kita berada di Lombok Tengah, masih asri. Para petani yang sedang bertanam, cocok tanam. Saat ini kita akan memasuki perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat. Ini dia perbatasannya. Ini dia. Saudara-saudara, kita udah masuk di kawasan Lombok Barat. Lombok Barat sangat terkenal dengan asri karena debit irigasi airnya lancar jika dibandingkan sebagian besar di Lombok Tengah. Tuh, jadi inilah suasana bypass menuju. Sekarang kita berada di Lombok Tengah. Di Lombok Barat, sahabat. Nah, di sini banyak jual pepaya di pinggir-pinggir ini. Jadi kalau sahabat-sahabat mau berkunjung ke Lombok, kemudian ingin makan buah, bisa beli nih. Nih tuh. Ya, suasana yang begitu lengang, yang biasanya jalan-jalan ini selalu dipadati oleh mobil-mobil pariwisata, bis-bis, L300, dan lain sebagainya. Ini suasana Lombok yang dikelilingi oleh pegunungan atau bukit-bukit, di mana bukit-bukit ini menambah suasana indahnya Pulau Seribu Masjid ini. Oke, sebentar lagi kita akan masuk di perbatasan Lombok Barat dan Kodia. Nanti kita akan melihat ikon patung sapi yang dulu dipakai sebagai latar ketika di beberapa stasiun TV ketika menayangkan azan maghrib, mengumandangkan azan maghrib. Di situ ada ikon yang sangat megah. Fenomenal. Kita akan melihat ikon Lombok Barat ini nih, berada di persimpangan jalan yang datang dari Lombok Tengah. Kemudian samping kiri ini itu menuju ke Lembar. Lembar itu adalah sebuah pelabuhan untuk nyebrang ke Bali. Kemudian kalau ke kanan ini itu menuju ke Kodia. Dan tetapi kita tidak akan ambil jalan yang itu. Ya, kita akan ambil bypass agar jalan lebih lengang dan leluasa. Ya, kiri, kita ambil kiri. Sopir, ya, awas kesalip. Di sepanjang jalan perjalanan menuju kota Mataram ini
Ini satunya kan pegunungan-pegunungan yang begitu sangat asri untuk memanjakan mata memandang, sehingga meter grand dicair bulan nani. Inilah salah satu daya tarik Apa itu kan? Pulau Lombok untuk dikunjungi, sahabat-sahabat semuanya. Di pegunungan yang sebelah sana yang saat ini terlihat di sebelah kiri kita ini, itu masuk kawasan Sekotong, di mana kawasan Sekotong itu terkenal dengan tambang emasnya. Tetapi sayang, tambang emas itu tidak dikelola dengan benar oleh pemerintah daerah, sehingga tambang emas itu dilakukan secara ilegal, sehingga akibatnya sangat berdampak pada kerusakan ekosistem dan suasana panorama yang ada di sana. Kalau kita lurus ini, sahabat-sahabat, ini menuju ke Senggigi. Senggigi adalah tempat pariwisata yang lebih dulu dikenal dibandingkan dengan Mandalika Resort yang berada di Lombok Tengah bagian selatan. Di sebelah sana itu mungkin karena kabut tidak nampak barangkali di kamera, bantaran pegunungan dan kaki Gunung Rinjani di sebelah barat. Itu dia, sama-sama. Satu lagi ikon Tembola namanya. Kita akan masuki ikon Tembola. Nah, Tembola ini adalah satu penutup makanan orang Sasak, dan ini menjadikan ikon yang menutup perjalanan kita, menutup. Nah, ini nih saudara. Ya. Kemudian di kejauhan ini terlihat ikon untuk Kodia. Karena di Kodia ini salah satu tempat itu penghasil mutiara, maka ini adalah ikon mutiara yang menjulang tinggi ini di perempatan ini. Ini ikon Kota Mataram yang baru-baru diresmikan. Di atas itu ada mutiara tuh. Di persimpangan ini, kalau kita ke kiri ini menuju pantai Senggigi, kalau ke kanan itu menuju ke Bisak ke Lombok Timur, dan ini kita masuk ke Kodia. Di Kodia. Sudah sampai tujuan di Islamic Center. Ini adalah Islamic Center, di mana merupakan ikon. Nggak boleh sana, nggak boleh. Ini kan nggak boleh. Islamic Center, ikon untuk Pulau Lombok. Ya, kemudian kita ngantar teman ini untuk ngambil dana Basnas. Inilah Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Ya, di mana nih? Di sini. Ini mungkin Basnas. Iya, kita sampai tujuan. IC Islamic Center. Ini kita sudah sampai IC, bangunan yang begitu megah. Tetapi ini kemarin ketika gempa ternyata beberapa dari menaranya ini ada yang retak, dan bahkan juga tembok-temboknya ini ada yang hancur, tetapi masih tetap berdiri kokoh. Dan ini kelihatan sekarang sama sekali tidak ada pengunjung, yang biasanya selalu ramai pengunjung, baik dari luar daerah maupun dalam daerah sendiri. Kelihatannya ini kalau sore waktu berbuka barangkali ada takjilan di sini. Ini karena ini kita datang di sini
pada pagi hari, maka yang kita lihat ini adalah bekas pelaksanaannya tadi malam barangkali. Coba kita masuk ke dalam untuk shot lebih dekat. Suasana di pelataran dalamnya betapa lengang sekali akibat COVID ini. Saya melihat di sini tak seorang pun yang ada di sini. Atau jangan-jangan kita tidak boleh masuk di sini karena suasana. Tapi saya kira tidaklah. Nanti aja kalau kita dilarang baru kita keluar. Itu di atas temboknya menaranya retak. Ini kalau tidak salah tingginya itu 99 meter. Jadi kita bisa naik ke atas sana untuk melihat kota Mataram secara keseluruhan. Ini halaman depannya, pelataran depan, di mana biasanya orang-orang melalui jalan ini dan masuk ke sini, dan kemudian ini yang mau naik ke atas juga bisa. Coba kita lihat dulu. Ternyata bukannya nggak boleh, tetapi karena memang eskalatornya ini sedang mengalami kerusakan. Jadi orang bisa naik ke sini. Ini terdiri dari 2 tingkat saja dan ditambah dengan 1 basement di bawah. Ini kita lihat ada beduk yang begitu besar. Beduk ini disumbangkan oleh saudara-saudara kita yang mualaf atau saudara kita yang dari Cina kemudian masuk Islam dan menyumbangkan beduk yang begitu besar dan dipajang di IC ini, Islamic Center ini. Ini beduknya sangat besar sekali. Oke. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT NTB. Detailnya kita tidak bisa masuk karena saya takut nanti kita ditegur untuk kita masuk karena suasana seperti ini. Tapi yang jelas saat ini suasananya sangat lengang sekali. Berjatuh sahabat-sahabat semuanya. Oke, barangkali ini yang dapat saya berikan gambaran beberapa tempat-tempat ikon yang ada di Lombok sebagai referensi untuk suatu saat ketika suasana COVID ini selesai, kemudian bisa untuk berlibur atau mengunjungi Lombok kembali. Tetapi sebelumnya, sebelum kita akhiri, mohon channel Adi Ahmad ini untuk didukung dengan cara mensubscribe, share, dan juga komen serta like, dan juga mohon untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar semua vlog-vlog yang kita sampaikan nanti itu bisa segera update. Terima kasih. Salam sahabat Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.